Oke, selamat siang. Perkenalkan, saya Alema Syatalita dengan NIM 210301231900065. Saya dari kelas ILUPI dan kali ini saya akan menjelaskan mengenai buku Clean Technology Toward Better Life yang pada chapter 3 dengan subjudul pada chapter 3 adalah Global Population Growth and Industrial Impact on the Environment. Jadi pada bab 3 ini, pada buku Cleaner Production ini membahas hubungan antara pertumbuhan populasi, perkembangan industri, dan peningkatan tingkat pencemaran, serta bagaimana fenomena tersebut menciptakan dampak besar terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Oke, dimulai dari overview, di mana ini adalah hubungan dari industri, hubungan antara populasi, industri, dan juga energi. Di mana sejak awal abad ke-20 pasca perang, industri itu menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi global karena kemampuannya menciptakan inovasi, meningkatkan produktivitas, dan menyediakan lapangan kerjaan. Namun sering bergesernya pusat industri itu dari barat menuju ke timur dan negara maju menuju ke negara berkembang, di mana MFA atau Manufacturing Value Added itu juga meningkat tajam, terutama di Cina yang kini menjadi salah satu pusat manufaktur dunia. Lalu pada periode 1950 sampai 2020 sekarang, jumlah penduduk dunia itu meningkat 3 kali lipat, dan juga konsumsi energi melonjak menjadi 5,5 kali lipat dari konsumsi awal. Yang ini menunjukkan bahwa industrialisasi ini tumbuh lebih cepat daripada pertumbuhan populasi itu sendiri, yang menjadi bukti bahwa ekspansi industri itu menjadi faktor utama yang memicu peningkatan kebutuhan energi global, di mana konsumsi energi kemudian digunakan sebagai salah satu Key Performance Indicator atau KPI, dan untuk menilai perkembangan industrialisasi suatu negara atau kawasan. Lalu seluruh tren ini tuh muncul beriringan dengan peningkatan emisi CO2 atau karbon dioksida dan pemanasan global. Nah, emisi CO2 ini dimulai dengan meningkatnya peningkatan populasi dan konsumsi energi yang melonjak tajam, sehingga akan berdampak pada kenaikan temperatur global yang terlihat pada tren bumi selama 200 tahun terakhir. Dan pertumbuhan populasi, urbanisasi, organisasi, dan peningkatan kebutuhan energi membentuk hubungan yang erat dan yang akan memperparah pencemaran global dan juga krisis iklim. Oke, selanjutnya ini adalah grafik-grafik, di mana pada grafik yang pertama, yang A ini itu merupakan pertumbuhan populasi akan menjadi pemicu kebutuhan industri. Jadi grafik menunjukkan populasi dari 1800 hingga 2020 dengan polanya stabil. Kemudian meningkat tajam setelah 1950, di mana tahun 1950 ini tingkat percepatan populasi dunia itu adalah titik percepatan populasi dunia, dan pada tahun 2020 itu jumlah populasi menjadi 3 kali lipat dibandingkan tahun tersebut. Dan pertumbuhan populasi tidak berdiri sendiri, tapi menjadi pemicu meningkatnya kebutuhan energi, pangan, lahan, infrastruktur, dan bagian produksi yang semuanya berkaitan dengan aktivitas industri. Nah, pada grafik yang B itu menunjukkan bahwa industri yang tumbuh maka akan meningkatkan konsumsi energi, yang menunjukkan bahwa konsumsi energi meningkat lebih cepat daripada pertumbuhan populasi. Dapat dilihat pada energi pada tahun 2020 menjadi 5 kali lebih besar dibandingkan pada tahun 1950, yang menjadi suatu perkembangan yang menunjukkan bahwa energi ini tumbuh jauh lebih cepat dibandingkan populasi karena adanya proses industrialisasi dan kebutuhan energi untuk sektor produksi, transportasi, pemanasan, dan juga teknologi modern. Lalu untuk grafik C itu di mana menunjukkan bahwa konsumsi energi atau fossil fuel akan meningkatkan emisi CO2, di mana sumber emisi CO2 dari 1980 hingga 2020 ini menunjukkan perubahan dari emisinya itu. Nah, lalu pada tahun 1950, titik awal lonjakan dari emisi CO2 yang bertepatan dengan meningkatnya populasi dan konsumsi energi. Selain itu juga terjadi pergeseran aktivitas manufaktur ke negara berkembang yang membuat emisi negara menjadi meningkat tajam. Lalu sebenarnya untuk
gambar ini ada gambar grafik D, di mana merupakan gambar global temperature anomaly. Yang maksud di sini tuh dengan naiknya emisi CO2 akan meningkatkan suhu global atau global warming. Sebenarnya ada gambar cuman mungkin tidak terload. Oke, jadi sebenarnya pada grafik ini itu menunjukkan adanya kenaikan suhu rata-rata bumi dari tahun 1800 hingga 2020, dan di mana berdilai dari kenaikan suhu adalah konsekuensi dari peningkatan emisi CO2 sejak 1950. Selanjutnya adalah mengenai perpindahan pusat industrialisasi dunia. Jadi, selama abad ke-20 terjadi pergeseran pusat aktivitas industrialisasi dari negara-negara barat menuju ke negara timur, serta dari negara utara menuju ke negara selatan. Jadi negara barat ini tidak lagi mendominasi industrialisasi dan aktivitas produksi, mendekat pusat di bagian Asia, Timur Tengah, Afrika Utara, dan Amerika Latin. Hal ini terjadi bersama dengan berlonjaknya pertumbuhan populasi, sehingga kebutuhan energi dan kapasitas produksi itu berkembang drastis. Nah, jadi yang menjadi pusatnya sekarang itu adalah negara berkembang, karena biaya tenaga kerja rendah, regulasi lingkungan yang longgar, dan kebutuhan ekonomi yang mendesak. Nah, walaupun negara-negara ini bukan penghasil MFA yang terbesar seperti Amerika Serikat, tapi justru tingkat populasi udaranya tuh jauh lebih parah. Bahkan WHO ini melaporkan bahwa kota seperti Delhi itu mencapai PM 2,5 rata-rata 1.500 mg per meter kubik, sedangkan kota besar seperti kota London tuh hanya 16 mg per meter kubik. Hal ini karena negara berkembang lebih menerima instalisasi industri berpolusi karena kebutuhan ekonomi, lemahnya pengawasan, dan kurangnya budaya keselamatan lingkungan yang memicu kesenjangan pada kualitas hidup, di mana negara kaya akan menurunkan populasi domestiknya dengan memindahkan industri pencemar ke negara berkembang, yang menciptakan dilema di mana negara berkembang tuh butuh industri untuk keluar dari kemiskinan. Namun industri tanpa kontrol ini akan menyebabkan dampak kesehatan jangka panjang dan kerusakan ekologis. Selanjutnya, beberapa bencana besar yang terkait dengan kegiatan industri dan energi ini. Jadi pertama ada Itai disease yang terjadi di Jepang tahun 1992. Itu adalah penyakit Itai yang menjadi contoh terkenal akibat dari pencemaran logam berat yang berdampak pada kesehatan manusia karena adanya paparan kronis dari kadmium atau CD yang mencemari tanah dan air irigasi, lalu terserap oleh padi. Nah, kadmium ini masuk ke dalam tubuh dalam jangka panjang menyebabkan kerusakan ginjal, gangguan metabolisme, kerapuan toleransi seperti pada gambar ini. Jadi memang pada bungkuk. Lalu ada peristiwa London Great Smoke yang terjadi di UK. Ini tragedi London Great Smoke ini salah satu kasus ekstrim oleh populasi udara akibat pembakaran batu bara yang jumlahnya masif. Itu pada tahun 1952. Kondisi meteorologi yang buruk dan penggunaan batu bara yang sulfur yang tinggi menyebabkan kabut tebal bercampur dengan asap menyelimuti London selama beberapa hari, seperti pada gambar ini, yang menyebabkan peningkatan konsentrasi sulfur dioksida dan particulate matter yang sangat tinggi, menimbulkan gangguan pernapasan akut. Lalu ada Minamata disease yang terjadi di Jepang tahun 1956. Sebagai salah satu bencana pencemaran air dalam sejarah manusia. Jadi pabrik kimia Chiso itu membuang limbah merkuri ke Teluk Minamata selama bertahun-tahun, dan merkuri ini akan terakumulasi dalam ikan dan kerang. Nah, menjadi sumber makanan masyarakat. Sehingga paparan merkuri ini akan menyebabkan kerusakan saraf berat, dan juga ditandai juga dengan gangguan gerakan, kesulitan bicara, kelumpuhan, hingga kematian. Lalu ada Time Beach Dioxin Contamination yang terjadi di Amerika Serikat tahun 1971. Jadi contoh pencemaran tanah oleh senjata kimia toksik yaitu dioksin. Yang ini karena limbah industri yang bercampur dioksin ini tercampur ke minyak bekas untuk menyemprot jalan sebagai penggali debu, hingga
kota akan terkontaminasi dioksin yang menyebabkan kesehatan seperti kanker, kerusakan imun, dan juga gangguan reproduksi. Selanjutnya ada Bhopal disaster yang terjadi di India, itu bencana yang terjadi karena kebocoran gas methyl oxygenate yang terjadi di pabrik pestisida milik Union Carbide. Ya, gas ini akan menyebar di pemukiman padat dan menyebabkan ribuan kematian dalam hitungan jam. Yaitu korban akan mengalami kerusakan paru-paru, kebutaan, gangguan saraf, dan masalah kesehatan yang seumur hidup. Hanya karena keselamatannya rendah dan tekanan ekonomi. Lalu ada Chernobyl disaster terjadi di Ukraina. Yang ini bencananya karena kegagalan reaktor nuklir dalam sejarah, di mana reaktor unit 4 ini melepas radiasi dan jumlah besar ke atmosfer dan mencemari wilayah Ukraina, Belarus, dan Rusia. Nah, di sini radiasi mengion dan jumlah tinggi menyebabkan kanker, mutasi genetik, dan kelahiran lahir. Selanjutnya ada Fukushima Nuclear Accident yang terjadi di Jepang, di mana akibat gempa dan tsunami pada 2011, jadi ada kerusakan sistem pendingin di reaktor yang menyebabkan pelelehan inti dan pelepas radiasi ke lingkungan, di mana radiasi ini menyebabkan kontaminasi tanah, air, dan juga produk pangan di sekitarnya, dan produk ini harus dievakuasi. Selanjutnya, beberapa polusi udara akibat dari aktivitas industri itu ada bermacam-macam. Yang pertama ada particulate matter, itu PM2,5 dan PM10, yang merupakan partikel padat, pencampuran partikel padat dan cair yang berukuran sangat kecil dan melayang di udara akibat dari bahan bakar industri, kendaraan bermotor, dan juga pembangkit energi, di mana PM2,5 ini yang paling berbahaya karena sangat kecil dan dapat menembus ke paru-paru dan alveoli dan masuk ke dalam darah. Sedangkan untuk resiko terbesarnya itu ketemu di negara berkembang dengan PM yang tinggi dengan polusi udara yang menyumbang hingga 17% kematian. Selanjutnya ada ozon atau O3, di mana ozon ini bukan ozon yang pelindung atmosfer, tapi polutan yang terbentuk melalui reaksi kimia NOx dan VOC yang di bawah paparan sinar matahari. Ozon ini gasnya sangat reaktif dan menyebabkan iritasi saluran pernapasan dan juga dapat memperburuk asma. Dan juga ozon ini memperburuk kondisi polusi secara keseluruhan karena bersifat fotosmogenik, yang artinya meningkatkan pembentukan kabut asap atau smoke. Lalu selanjutnya ada nitrogen dioksida atau NO2, itu gas beracun dari pembakaran dan bahan bakar fosil. Nah, juga NO2 juga berperan dalam pembentukan polutan sekunder lainnya seperti ozon dan PM. Lalu ada karbon monoksida, ini gas nggak berwarna yang namun mengikat hemoglobin dalam darah sehingga dibandingkan oksigen. Nah, muncul karena asap kendaraan bermotor, proses pembakaran semua, dan industri. Lalu ada selanjutnya nitrogen sulfur, selanjutnya harusnya ini sulfur dioxide atau SO2. Jadi ini tuh gas yang berbau tajam dari pembakaran batu bara, minyak sulfur tinggi, dan aktivitas industri berat seperti dan industri berat, dan juga SO ini dapat menyebabkan hujan asam. Lalu ada timbal, ini jika masuk ke dalam tubuh dapat yang tercemar biasanya dari udara, air minum, benda makanan, dan mekanisme toksisitas timbal ini berhubungan dengan kemampuan mengganggu sistem saraf pusat. Lalu ada karbon dioksida atau CO2, itu polutan yang bukan toksik, namun sebagai polutan utama terkait perubahan iklim global yang dapat meningkatkan suhu gas rumah kaca dan global warming. Selanjutnya dampak lingkungan dari aktivitas industri itu ada bermacam-macam. Yang pertama tuh pencemaran udara. Jadi salah satu bentuk dampaknya karena adanya polutan berbahaya seperti PM2, PM10, NOx, SO2, CO dan O3, serta emisi gas rumah kaca. Itu pada negara berkembang tuh mengalami tingkat pencemaran udara lebih tinggi dibanding negara maju. Dan selain dampaknya pada manusia, juga pencemaran udara ini dapat mencemari ekosistem melalui pembentukan hujan asam serta meningkatkan pemanasan global. Lalu untuk
dampak dari wastewater atau limbah cair ini, itu limbah cair berasal dari kegiatan industri yang mengandung zat berbahaya seperti logam berat, bahan kimia, dan senyawa beracun. Jadi, masalah pasif karena air ini media yang dapat berpindah dengan cepat. Untuk kasus besarnya adalah Minamata tadi. Lalu ada pencemaran tanah atau land pollution, itu akibat ada kebocoran limbah industri, penyimpanan bahan kimia, dan juga tumpahan bahan berbahaya. Dan juga penyimpanan tanah ini polusinya sangat dipulihkan karena dapat bertahan di tanah sama bertahun-tahun. Contoh kasusnya adalah Ita-Ita disease. Lalu ada limbah padat atau solid waste, itu mencakup jadi sampah, sampah organik, residu manufaktur, plastik, dan juga logam, dan bahan kimia lainnya. Biasanya tuh volume produksi di industri itu terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Nah, sistem land filtration juga tidak memadai sehingga dapat melepaskan gas metana. Dan juga butuh konsep 3R, reduce, reuse, dan recycle. Lalu ada bahan berbahaya di mana termasuk pestisida, herbisida, fungisida, dan bahan kimia lainnya, dan juga pelarut organik yang berbahaya karena memiliki sifat racun dapat menyebabkan kerusakan organ, dan juga mudah memasuki rantai pada makanan dan menyebabkan bioakumulasi. Lalu untuk radiasi, itu salah satu polusi yang dari jenis sumber radiasi mengion dan radiasi non mengion. Radiasi mengion ini menyebabkan kerusakan DNA dan genetik seperti bencana Chernobyl dan Fukushima. Lalu radiasi non mengion itu dampaknya ringan namun paparannya intens dan jangka panjang. Lalu ada kebisingan. Dampak lingkungan kebisingan itu seperti kayak mesin pabrik, kebisingan mesin pabrik, lalu lintas, konstruksi, dan aktivitas komersial yang dapat menurunkan produktivitas dan risiko kecelakaan. Lalu pada hewan juga ekosistem fauna juga dapat mengganggu komunikasi hewan, dan juga migrasi. Lalu dampak dari aktivitas industri yang dapat dampak kesehatannya. Jadi industri ini memiliki efek nggak langsung dari terhadap kesehatan masyarakat. Jadi ada beberapa masalah-masalah dari polutan-polutan ini yang dapat memengaruhi kesehatan manusia. Misalnya adalah PM, dia itu ukurannya kecil, jadi dapat masuk hingga alveoli, hingga aliran darah. Jadi meningkatkan penyakit jantung, stroke, kanker paru-paru, dan juga hingga kematian dini. Apalagi PM 2,5 ini sangat tinggi. Nah, dan juga PM25 ini juga dapat menyebabkan peradangan sistemik dan oksidasi pada sel, dan juga penyumbatan di pembuluh darah. Lalu untuk ozon atau O3 ini sangat reaktif dan menyebabkan iritasi saluran pernapasan, peradangan jaringan paru-paru, gangguan napas akut, batuk kronis, dan memperburuk asma. Nah, itu juga merupakan oksigen yang kuat, ozon dapat merusak jaringan epitel pada paru-paru. Lalu untuk nitrogen dioksida atau NO2 ini memberikan dampak karena pada kesehatan manusia karena gas ini itu bereaksi langsung dengan jaringan paru-paru dan menyebabkan peradangan, iritasi, hipersensitivitas pada saluran pernapasan, terutama individu yang sudah memiliki penyakit paru-paru sebelumnya. Dan ini juga dapat menembus hingga bagian tengah saluran pernapasan dan dapat memicu bronkokonstriksis. Dan juga dan jangka panjang paparan NO2 ini meningkatkan resiko berkembangnya penyakit baru obstruksi kronis atau PPOK dan bronkitis kronis. Lalu untuk CO2 ini gas yang tidak berbau, namun dia itu dapat mengikat hemoglobin 10 kali lebih kuat daripada oksigen, sehingga ketika CO ini masuk ke dalam tubuh dapat membentuk karboksihemoglobin yang menghambat kapasitas darah untuk membawa oksigen. Nah, kalau dalam konsentrasi rendah menyebabkan pusing, mual, gangguan kognitif, dan kelelahan. Tapi kalau dalam kondisi konsentrasi tinggi dan jangka panjang meningkatkan risiko penyakit jantung hingga kematian. Selanjutnya untuk SO2 atau sulfur dioxide itu dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan, memicu bronkitis, dan memperburuk asma. Dan jangka panjang dapat menurunkan fungsi paru-paru. Lalu untuk timbal atau PB ini
dapat terjadi untuk melalui udara dan berpolusi debu, air, dan makanan terkontaminasi, sehingga dapat menyebabkan kerusakan sistem saraf, pusat, penurunan IQ, kegagalan kognitif, dan gangguan belajar pada anak-anak. Sedangkan pada orang dewasa dapat menyebabkan hipertensi dan ginjal. Untuk CO2 ini yang merupakan polutan utama perubahan iklim. Jadi CO2 ini dapat menyebabkan pemanasan global. Nah, pemanasan global ini menciptakan dampak kesehatan tidak langsung namun besar seperti peningkatan jantung, dehidrasi, dan penyebaran penyakit infeksi atau digu malaria, dan penurunan kualitas udara, kebakaran hutan, dan ketidakstabilan pangan. Sekian dari saya, terima kasih.